Apa sebenarnya aplikasi Mimiles ini dan bagaimana awal mula pergerakannya? Kita akan lihat dalam sejumlah fakta-fakta berikut ini. Jadi pada Agustus 2019 lalu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini mengatakan Mimiles adalah penyedia jasa keuangan non-bank ilegal. Dan ini langsung dibantah oleh pihak Mimiles yang mengatakan Mimiles ini terdaftar di Dirjen AHU Kementerian HAM sebagai perusahaan advertising, bukan perusahaan investasi. Karena memang ini juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemasangan iklan yang menggunakan sistem penjualan langsung melalui jaringan keanggotaan dengan cara bergabung di aplikasi Mimiles. Dan pihak Mimiles ini juga membantah dengan menyebut Mimiles ini terdaftar di Dirjen AHU seperti yang sudah ada di sini. Dan kita akan cek fakta yang kedua mengenai members atau keanggotaan dari Mimiles, yakni Mimiles ini baru berdiri sejak 8 bulan lalu, tapi sudah memiliki lebih dari 200.000 member, atau tepatnya kalau menurut Kepolisian Daerah Jawa Timur, ini memiliki 240.000 member. Dan dana yang terkumpul juga sudah cukup fantastis, yakni sebesar 750 miliar. Karena memang menggunakan sistem Ponzi, seperti fakta yang akan kami hadirkan selanjutnya. Nah, Mimiles ini mengerahkan para anggotanya untuk melakukan top up mulai dari puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah. Dan untuk mendapatkan imbalan berupa kendaraan roda 2, roda 4 hingga emas. Ini adalah iming-iming yang ditawarkan oleh Mimiles. Dan Kepolisian Daerah Jawa Timur mengatakan ada 120 unit mobil yang sudah diberikan ke member yang akan segera ditarik oleh penyidik sebagai barang bukti. Fakta selanjutnya mengenai Mimiles adalah mengenai skema Ponzi yang digunakan oleh Mimiles yang hanya menguntungkan sebagian anggotanya. Kita tahu bahwa skema Ponzi ini adalah anggota di awal ini akan lebih diuntungkan dibandingkan dengan anggota di akhir, sehingga sebagian anggota memang merasa dirugikan dan sebagian lainnya ini merasa tidak dirugikan, artinya merasa untung. Dan Mimiles ini menjadi kasus yang menyeret publik figur terbanyak juga, yakni menyeret sejumlah nama artis seperti Elo, kemudian Eka Deli, Judika hingga Mulan Jamila. Polisi menyebut bahkan ada 11 public figure yang akan diperiksa terkait Mimiles ini, dan sampai sejauh ini polisi juga sudah menahan 4 tersangka. Lantas sebenarnya apa Mimiles ini? Apakah memang layak disebut sebagai jasa investasi? Nah, Robert Haryanto akan membahasnya bersama dengan pihak OJK serta financial planner yang sudah ada di studio. Silakan Robert. Baik, terima kasih Maria. Dengan fakta-fakta yang ada, kemudian masyarakat kini bertanya, kita akan kupas tuntas mengenai kasus Mimiles agar tidak terjadi lagi korban-korban yang dirugikan secara finansial yang ada di Indonesia. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai Mimiles, sudah hadir bersama dengan saya. Yang pertama adalah konsultan keuangan, yaitu Mbak Prita Gozi. Selamat pagi Mbak Prita. Pagi. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Kemudian sudah bergabung juga bersama dengan saya adalah Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Tongam L. Tobing, yang bergabung dari Gedung Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta. Selamat pagi Pak Tongam. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak Tongam telah hadir bersama dengan saya. Saya akan langsung ke Pak Tongam. Ada beberapa hal yang ingin diklarifikasi Pak. Sebenarnya apa dasar dari OJK bekerjasama dengan kepolisian untuk menyatakan bahwa ini adalah perusahaan investasi bodong atau ilegal? Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa PT KAM Nkam dengan aplikasi Mimiles ini bukan merupakan sektor jasa keuangan, sehingga tidak berada di bawah pengawasan OJK. OJK sebagaimana Undang-Undang 21 tahun 2011 melakukan pengaturan pengawasan sektor jasa keuangan yang terdiri dari perbankan, pasar modal, dan instrumen keuangan non-bank. Jadi Mimiles ini bukan sektor jasa keuangan. Jadi bukan di bawah pengawasan OJK. Tetapi OJK dalam rangka perlindungan masyarakat membentuk Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 13 kementerian lembaga. Nah, yang menangani kasus Mimiles ini adalah Satgas Waspada Investasi, jadi bukan OJK. Nah, Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan Mimiles ini pada Agustus 2019 dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah dari sisi legalitasnya, kemudian yang kedua dari sisi marketing plan-nya tentunya. Dari sisi legalitas, Mimiles ini sebagai lembaga periklanan yang merupakan usaha-usaha advertising tidak mempunyai izin sesuai dengan kegiatannya. Pembentukan badan hukum yang dari Kumham itu hanya dalam bentuk PT tentunya, tetapi kegiatan itu tidak ada izin, sehingga pada saat itu kegiatan itu dinyatakan ilegal. Kemudian dari sisi marketing plan-nya juga kegiatan-kegiatan ini seseorang melakukan
download terhadap aplikasi, kemudian top up untuk menjadi anggota, dan top up untuk mendapatkan slot iklan dan beriklan di sana. Kemudian para member ini mengklik-klik iklan member yang lain sehingga dijanjikan dapat bonus pada beberapa periode tertentu. Misalnya kita top up 300.000 kita dapat HP, top up 3 juta dapat sepeda motor, kemudian top up 7 juta bisa dapat Fortuner pada 3 bulan atau 4 bulan berikutnya. Nah, ini marketing plan seperti ini adalah kegiatan-kegiatan yang diduga merupakan skema piramida tentunya. Karena apa? Karena memang Mi-Miles ini tidak ada kegiatan usaha yang dilakukan. Sehingga bonus-bonus yang diberikan kepada para anggota yang duluan datang itu adalah berdasarkan rekrutmen member, bukan berdasarkan barang atau jasa yang dijual. Ini berarti gali lubang yang tutup menjadi lubang seperti itu ya Pak? Uang untuk membayar nasabah yang lama digantikan atau dibayarkan dengan uang dari nasabah yang baru, kan seperti itu. Tapi pertanyaan saya Pak, ini masih belum clear juga, berapa banyak korban yang dirugikan dari kasus ini dan berapa besar total kerugian korban atau nasabah? Ya, secara pasti nanti korban-korban ini akan dilihat dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jatim, dan saat ini diperkirakan mencapai 260.000 orang korban, member, dan biaya dana yang sudah dihimpun itu mencapai 750 miliar. Tetapi ini masih dikembangkan terus, mudah-mudahan bisa dapat data yang lebih akurat. Oke, Pak Tongam, hanya untuk mengklarifikasi, berarti ini adalah upaya antisipasi dari OJK dan juga Barreskrim sebelum kemudian jatuhnya korban, seperti itu ya Pak? Berarti tidak, ini laporan, ya, berarti kegiatan tidak didasarkan dari laporan para nasabah yang merasa dirugikan? Iya, bukan berasal dari laporan masyarakat yang dirugikan, tetapi informasi yang diterima oleh Satgas Waspada Investasi bahwa ada kegiatan usaha yang diduga berpotensi merugikan masyarakat. Karena skema-skema seperti ini, lambat laun atau pasti ada waktu yang menyebabkan usaha ini akan bangkrut tentunya. Karena apa? Kalau peserta-peserta baru ini tidak ada lagi yang datang, kemudian tidak ada lagi bonus-bonus kepada peserta-peserta yang datang lebih dahulu, ini akan selesai juga Pak Tongam, perusahaan kemudian ini. pertanyaan saya selanjutnya adalah, apa yang membuat OJK dan polisi yakin bahwa ini adalah dugaan penipuan? Karena nasabah terbelah Pak, ada yang mengatakan bagaimana khawatir uangnya balik, tapi ada juga yang mengatakan usaha Mi-Miles harus terus dijalankan karena sudah ada mendapatkan imbalan ya? Iya, Satgas Waspada Investasi berkeyakinan bahwa kegiatan ini melanggar di dalam undang-undang yang berlaku dengan menggunakan skema piramida tentunya. Jadi kegiatan-kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat yang pada akhirnya nanti kalau kita tidak tangani secara dini akan semakin banyak masyarakat yang dirugikan. Mengenai member-member yang masih menginginkan kegiatan Mi-Miles ini berjalan, itu memang suatu kewajaran. Karena apa? Karena mereka sudah dijanjikan untuk dapat bonus, ternyata bonus-bonus itu belum dapat. Nah, ini suatu kewajaran tentunya. Di beberapa investasi ilegal pun beberapa masyarakat kita yang ingin tetap usaha-usaha itu beroperasi, itu sangat wajar karena mereka sangat ingin mendapatkan bonus-bonus yang tidak wajar itu tentunya. Baik, secara legalitas pun juga sudah menyalahi. Tapi saya akan ke Mbak Prita Gosi, sudah bergabung. Mbak Prita, banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan, terutama bagaimana mencirikan ini investasi yang too good to be true, atau investasi yang berpotensi besar bodong, apalagi yang tidak memiliki legalitas. Setelah jadi komersial ya Mbak ya. Kami akan segera kembali, dan juga jangan lupa untuk menghubungi kami di nomor telepon 021-583-99100. Kami akan buka call center untuk Anda, bagi Anda bertanya apapun mengenai investasi ilegal atau potensi dugaan bodong yang ada di sekitar Anda. Tetaplah bersama kami.